Informasi selanjutnya di tengah terus diburunya dolar Amerika Serikat dan risiko geopolitik yang rentan memainkan harga minyak, pasar dalam negeri menanti arah kebijakan fiskal yang lebih meyakinkan. Apa saja yang menjadikan rupiah terus mengalami tekanan? Rupiah masih berada dalam tekanan, bukan hanya karena satu faktor, melainkan akumulasi dari tekanan global dan kekhawatiran domestik. Dari luar negeri, dolar Amerika Serikat kembali menjadi pilihan utama investor. Di tengah ketidakpastian geopolitik, terutama konflik di Timur Tengah, risiko gangguan di Selat Hormuz, jalur penting perdagangan minyak dunia ikut memicu kekhawatiran terhadap harga energi global. Jika harga minyak naik, negara pengimpor seperti Indonesia akan menghadapi tekanan berlapis. Sebab sebagian kebutuhan impor mulai dari bahan baku, teknologi, hingga barang elektronik masih harus dibayar dengan dolar Amerika Serikat. Sementara dari dalam negeri, pasar juga menyorot ketahanan fiskal Indonesia. Beban subsidi energi ditambah program-program besar seperti makan bergizi gratis dinilai bisa mempersempit ruang APBN untuk belanja produktif. Sehingga kemudian masih ada potensi bahwa harga minyak dunia ini akan naik lagi. Dan kemudian tentu ketika bahan turunannya yaitu BBM, ya bisa juga harganya naik dan kemudian pemerintah masih mensubsidi itu, sehingga ini ada kekhawatiran pasar bahwa kondisi fiskal Indonesia yang harusnya bisa banyak digunakan anggaran itu untuk anggaran pembangunan, ya belanja modal, ini banyak terserap lagi untuk belanja subsidi, ya MBG kah ataukah kemudian tadi ya subsidi BBM. Kekhawatiran inilah yang membuat sebagian investor menahan diri, bahkan menarik dana dari pasar keuangan Indonesia. Bank Indonesia sebetulnya sudah melakukan berbagai langkah stabilisasi, mulai dari menaikkan suku bunga acuan, intervensi di pasar valuta asing, hingga pembelian surat berharga negara di pasar sekunder. Hasil dari penelitian dan juga analis mengatakan bahwa yang pertama proses itu terlambat ya, jadi sudah terlanjur orang kemudian memindahkan portofolionya dari financial market di Indonesia yang sudah keluar karena ini tidak dilakukan segera. Itu yang pertama, terlambat. Tapi tentu saja belum dikatakan tidak efektif sama sekali. Kita masih melihat ya perjalanannya ke depan karena setiap kebijakan moneter gitu ya, ini kita sebut dengan kebijakan moneter dari Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga, kemudian intervensi di valuta asing, pasar valuta asing gitu ya. Namun kebijakan moneter tidak selalu langsung terasa dampaknya. Ada jeda waktu sebelum pasar kembali percaya. Karena itu, stabilisasi rupiah tidak cukup hanya mengandalkan langkah jangka pendek. Pemerintah juga perlu menunjukkan arah kebijakan fiskal yang lebih kuat, terukur, dan mampu meyakinkan investor bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada di jalur yang sehat. Roni Satria, Wahyu Ramadan, Jakarta.